Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kehidupan yang kita jalani di alam dunia ini sebelum datangnya kematian kepada masing-masing kita, masing-masing diri ini, hendaklah kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah sebelum akhir kehidupannya, sebelum kematiannya itu sampai, yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Jalil, yang menciptakan alam dan menjadikan dirinya, itulah sesungguhnya orang yang telah mampu menjadi kekasih Allah dan menjadi wali Allah. Ketika kita telah mampu menjadi wali Allah atau kekasih Allah di dalam hidup ini, disitulah kita sebenarnya hidup dan berjalan di atas petunjuk dan hidayah Allah. Orang yang di dalam hidupnya berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah, mudah-mudahan pada akhir kehidupan mereka tetap menjadi tamu Allah dan wali Allah. Bagaimanapun kehidupan yang kita jalani di alam syahadah ini, di alam dunia ini, inilah kehidupan yang penuh dengan fata morgana, yang penuh dengan ujian dan cobaan. Disinilah orang yang telah terbuka hijab, yang telah terbuka tirai bagi dirinya, dia tidak akan pernah membebankan dirinya ini daripada sampah dunia. Ketika itulah hati dan jiwanya tidak lagi terantai, tidak lagi terbelenggu dan tertawan oleh hawa nafsunya, karena Allah telah membukakan akan rahasia alam ini baginya. Disitulah ia berhati-hati di dalam hidup ini, bagaimana hidup ini tetap berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Walaupun kehidupan ini banyak ujian, banyak cobaan, banyak perilaku-perilaku yang tidak baik dari bumi dunia ini yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Sesungguhnya kehidupan dunia yang kita jalani ini penuh dengan permainan dan sandiwara. Amanah, kematian dan kehidupan yang kami ciptakan, kata Allah, itu sebenarnya adalah ujian. Aku ingin melihat siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik imannya, siapa yang paling baik Islamnya, tauhid dan ma'rifatnya kepada aku. Makanya aku ciptakan ujian kematian, dan aku ciptakan juga namanya ujian kehidupan, supaya aku tahu benar, kata Allah, siapa yang membunuh hatinya kepada aku dan atau tidak setelah ia menyatakan akan kesaksiannya kepada aku dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita telah menyatakan dan menyaksikan Allah sebagai Tuhan kita, roh kita, dan kita adalah hambanya, maka hendaklah kita tenggelamkan hati dan jiwa kita ini untuk mengikuti maunya dan kehendaknya Allah. Bagaimanapun ujian dan cobaan yang Allah telah berikan kepada kita di dalam setiap waktu, setiap detik, setiap menit, dan setiap perjalanan kehidupan kita, janganlah kita ini sampai berburuk sangka kepada Allah. Kalau ada manusia yang berburuk sangka, suuzon kepada Allah Rabbul Jalil, itu artinya bahwa hati dan jiwanya belum mampu menatap akan kemaha kasih sayangan Allah kepada kita. Belum mampu kita menatap akan Allah, kemaha murahan dan kemaha kasih sayangan kepada kita. Sedangkan kita ini telah dipandang, telah dididik oleh Allah sebagai jantung hatinya, kekasihnya. Kalau kita telah dipandang dan dipilih oleh Allah sebagai jantungnya, ini artinya apa?
kasih sayang Allah itu melebihi sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Kalau kita sayang dengan diri kita, kalau kita cinta dengan diri kita, maka Allah itu lebih sayang dan Allah itu lebih cinta dengan diri kita ketimbang kita sayang dan cinta kita dengan diri kita sendiri. Begitulah Allah mengutarakan akan maha kasih sayangnya kepada kita. Namun manusia yang tertutup hatinya dan jiwanya tidak mampu memanfaatkan kasih sayang Allah itu kepada dirinya. Disinilah manusia itu, kata Allah, berada dalam kegelapan. Barang siapa yang tidak aku beri hidayah dan tidak aku beri petunjuk, kata Allah, sebenarnya pelita itu telah mati di dalam hatinya. Pelita itu telah padam di dalam jiwanya. Kalaulah pelita itu telah mati, telah padam di dalam hati dan jiwanya itu, mereka tidak akan mampu mendapatkan rasa belayan kasih sayang dari rohnya yang ada di dalam hati dan jiwa manusia itu. Adalah hanya resah dan gelisah saja yang ada di dalam hati dan jiwa manusia itu. Hanya rasa galau, mereka tidak mampu menangkap akan rahasia-rahasia, peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan Allah yang telah ciptakan di alam ini. Maka Allah ingatkan kepada kita, orang yang memiliki hati yang yakin, beriman dan bertuhan kepada aku, kata Allah, di situ ia akan mampu membaca akan kalam-kalam Allah, kalam-kalam aku, kata Allah. Apa kalam aku, apa nasihat aku, dan apa tanda kasih sayang aku kepada dirimu? Sungguh kamu akan datang dan kembali kepada aku satu persatu. Kamu akan kembali kepada aku masing-masing ketika kamu hendak pulang, dan kembali kepada aku satu persatu. Dan masing-masing, kata Allah, maka kembalilah kamu kepada aku itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Bagaimana awal kamu dijadikan, awal kamu kejadian kamu adalah suci dan fitrah, bersih. Maka kembalilah dirimu itu kepada aku dalam keadaan seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibumu. Begitulah Allah mengutarakan kepada kita, supaya kita ingin atau mau memahami dan menangkap akan kasih sayang Allah kepada kita. Maka sebelum kematian itu berakhir kepada setiap diri kita ini akan kembali kepada Allah, maka mampukah kita ini memulangkan akan rahasia diri kepada Allah dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci? Jiwa yang telah berada di dalam keadaan fitrah dan suci, itulah jiwa yang beruntung, itulah jiwa yang ma'rifat, itulah jiwa yang mendapatkan kasih sayang Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.